صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يستوركم يا أهل الدرج ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita niat i'tikaf, sama-sama kita niat menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat. Setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada hadis yang ke-39. Qala al-musannif radhiyallahu anhu nafa'ana bi fid-darain amin. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Abdullah, sahabat Abdullah dan Sayyidina Abbas. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda. Di sini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, Innallaha tajawaza li an ummatil khoto'ah wan nisyana wa mastukrihu alaih. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Sesungguhnya Allah tajawaza, mengampuni, memaafkan, li untuk aku, an ummati dari umatku, al khoto'a pada kekeliruan, wan nisyana dan lupa, wama dan sesuatu ustukrihu yang dipaksa itu umatku, alaihi atas sesuatu tersebut. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Baihaqi dan selain keduanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini di hadis ini diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keistimewaan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebab istimewanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makhluk termulia di sisi Allah, kita pun menjadi umat termulia. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi paling istimewa di sisi Allah, kita pun menjadi umat yang istimewa. Dan banyak keistimewaan yang diberikan, di antaranya ini, karena berkah Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya diampuni oleh Allah 3 hal. Yang pertama al-khoto', kekeliruan. Jadi kalau ada orang keliru, ketuker, tidak sengaja, maka diampuni sama Allah, enggak dosa. Contoh,
jenengan pulang dari masjid khotok keliru sandale, nah gak apa-apa, gak dosa. Nek sengaja dosa, tapi wajib dibalekno ya. Sandale wajib ditukar lagi, kembalikan lagi kalau memang bisa dikembalikan. Atau mungkin pulang dari masjid motore podo, lah dikunci untuk melebu di starter ya iso, keliru motore wong, keliru juga mulai, maka ndak apa-apa, nggak dosa, tapi nanti wajib dikembalikan. Ketuker keliru niku mboten napa-napa. Dalam semua hal, nek keliru mboten napa-napa, enggak sengaja soalnya. Kecuali kalau kekeliruan yang disengaja, nah itu ya dosa. Nggih. Kemudian yang kedua wan nisyan. Nisyan niku lupa. Lupa juga ndak apa-apa. Contoh, ada orang lupa sholat duhur lali, saking khusuke panen sawit dos sampai dari pagi sampai tembus asar. Loh kok asar, lali duhur sampean, bener-bener kelupaan, bener-bener lupa, nggak apa-apa, nggak dosa, tapi wajib dikodoi. Ojo terus lali, terus kelewat, terus gak usah sholat berarti. Enggak, wajib dikodoi, cuman nggak dosa. Nek sengaja mengeluarkan sholat dari waktunya sampai habis waktunya nggak sholat, sengaja, dosa besar. Sholat niku dosa gede nek ditinggalkan. Tapi kalau lupa ndak apa-apa. Begitu juga pas nanti Ramadan, misal siang-siang lali mangan rong piring, wah enak nah, sampai wareg wetenge jembling kayak magicom, lali, lupa, ndak apa-apa, ndak dosa. Bahkan andaikan lupa kumpul sama istri itu loh siang hari Ramadan, ndak apa-apa, bonus itu, bonus besar nih. Niku mungkin terjadi kalau manten anyar mepet Ramadan, Ramadan kurang seminggu nikah, walah, ya dinase malam siang, tembus Ramadan, dah kok siang lupa misalkan, lali tetap dinas, nggak libur. Nah, maka yang seperti itu puasanya tidak batal karena lupa. Walaupun sampai kumpul istri, nek lali nggak apa-apa, puasanya sah dan tidak perlu dikodoi, tidak dosa. Nah, bahkan di dalam riwayat itu disebutkan kalau ada orang lupa semacam itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ndonga muga-muga nek siang Ramadan sering lali. Ngombe es, mangan sembarang, nek lali mboten napa-napa, enggak dosa. Kalau orang Bani Israel zaman dulu, kaum zaman dulu keliru, enggak sengaja lali niku dosa. Tetap dosa. Itu umat-umat terdahulu, berat syariatnya. Tapi kalau untuk kita umat Nabi Muhammad, khotok keliru, lupa, tidak dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewanya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini satu, keliru. Nomor dua, lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih, sesuatu yang dipaksa, niku juga nggak apa-apa, tidak dihitung dosa. Tapi nggak semua, ada pembahasan dalam fikih niku. Contoh, sesuatu yang terpaksa nggak dosa, makan bangkai atau minum arak, niku kan haram, nggak boleh. Tapi kalau terpaksa itu hukumnya boleh. Contoh, dia tidak makan lama, terus kalau nggak makan akan mati saking kelaparannya, maka wajib ada bangkai dimakan biar nggak mati. Haus, kalau nggak minum mati, adanya arak, nggak apa-apa diminum karena terpaksa, darurat, ini boleh. Tapi yo niku seperlunya aja, sekira nek wis mangan ruhnya bisa aman, ndak mati, ya wis mandek. Ojo
oh ternyata bangke enak ya, diterusno sampai dientekno sampai wareg, nggak boleh. Cuman untuk mengganjal perut sekira nggak mati aja, berhenti. Kalau sudah sekira cukup berhenti, nggak boleh diteruskan. Itu dalam keadaan terpaksa, maka diampuni oleh Allah, tidak dosa. Mungkin jenengan ingat zaman-zaman dulu, zaman dulu niku kalau masih teringat itu kecil bayi niku cek cilik niku zaman riyen kan banyak orang niku hidupnya susah, kadang makan satu hari beras tidak punya. Nah kadang-kadang seperti itu mereka orang-orang desa itu yang pelosok-pelosok itu kadang ayam mati dimakan, ada ayam di sampah mati diambil dimakan. Kenapa? Karena memang nggak ada. Tapi sebetulnya nggak darurat sih, itu masih bisa makan yang lain. Ini pembahasannya kalau darurat boleh nggak apa-apa. Yang semula haram jadi halal, semula dosa jadi nggak dosa kalau sebab terpaksa. Contohnya ini wow. Nomor 2, merusak harta muslim, saudara muslim yang lain, dalam keadaan terpaksa, atau mencaci saudara muslim yang lain dalam keadaan terpaksa. Contoh, jenengan diancam sama orang, ayo kamu kalau ndak gembosi bannya sepeda motor tetanggamu itu nanti kamu tak bunuh atau tak apa, diancam lah intinya, terpaksa dia. Kalau kamu ndak ngambil barangnya si tetanggamu itu nanti kamu akan saya hajar dan lain-lain, membahayakan. Dipaksa untuk merusak barang orang lain yang semula haram, tapi kalau memang terpaksa, terancam dan sampean benar-benar tidak bisa ngelawan, posisinya benar-benar tidak bisa ngelawan, maka yang seperti ini boleh kita merusak barang orang, tapi yo nanti kalau sudah aman sampean ganti barangnya orang tersebut. Nah, tapi pas darurat boleh. Begitu juga kalau dalam keadaan terpaksa ada orang mengucapkan kalimat-kalimat yang menjadikan dia murtad, keluar dari agama Islam, atau dia melakukan sesuatu yang menjadikan dia keluar dari agama Islam. Contoh seperti disuruh sujud terhadap berhala, sujud kepada patung misalnya, diancam kalau kamu nggak sujud atau kalau kamu nggak mengakui Tuhan saya sebagai Tuhan, kamu tetap Islam, tak bunuh, ditodong pistol misal. Maka yang seperti ini darurat, kalau ndak ditembak tenan. Mungkin niki zaman riyen komunis niku kan, zaman dulu PKI, Partai Komunis Indonesia yang sudah dilarang niku riyen kan seperti itu. Nah Islam dibunuh, ditembak, seperti itulah, diancam. Kalau dalam keadaan darurat seperti itu, kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mengakui ada Tuhan lain selain Allah, yang penting hatinya tetap iman sama Allah, nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa, nggak dosa, dan dia tetap statusnya umat Islam. Atau dia disuruh sujud terhadap berhalanya orang yang ngancam tadi itu, juga nggak apa-apa. Yang penting hatinya tetap iman sama Allah, hatinya tetap tidak berubah, tetap iman, percaya sama Allah Subhanahu wa taala, cuman di mulut aja biar selamat, maka itu boleh. Yang semula orang ngomong ada Tuhan selain Allah, langsung murtad, dia keluar dari Islam, dosa besar itu. Sujud kepada selain Allah, dosa besar, bisa murtad. Itu semua dilarang, tapi kalau terpaksa diancam atau apa ini tadi, maka boleh. Bahkan ini dulu pernah terjadi pada Sayyidina Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini salah satu sahabat Nabi ketika di Mekah niku disiksa sampai beliau itu duduk nggak kuat, ngeblak, saking sudah lemesnya itu. Banyak sahabat yang disiksa seperti itu, duduk gini nggak kuat, geblak, nggak iso nggawa awake. Saking napa niku sangat sadisnya orang-orang kafir Quraisy menyiksa para sahabat Nabi yang miskin-miskin, disiksa sama mereka, ditangkapi sama mereka. Akhirnya sahabat Ammar bin Yasir ini diancam, kalau kamu tetap Islam, kamu nggak mau menghina Nabi Muhammad, nggak mau mencaci Nabi Muhammad,
nggak mau mengakui berhala-berhala itu sebagai Tuhan, tak bunuh kamu. Maka Ammar bin Yasir terpaksa, dari mulut beliau keluar cacian, mencaci Nabi Muhammad sebagaimana yang diinginkan mereka. Ayo cepat ngomong, Muhammad itu tukang bohong, Muhammad itu tukang sihir, gini-gini nih. Kon ngomong untuk mencaci Nabi. Akhirnya beliau terpaksa ngomong, mencaci-caci Nabi sesuai request dari mereka. Dan beliau terpaksa ngomong ada Tuhan, berhala-berhala itu adalah Tuhannya. Terpaksa ngomong. Akhirnya dilepas sama mereka, ditinggal. Nah, akhirnya setelah itu lewatlah Rasulullah SAW datang kepada beliau. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma wara'ak, wahai Ammar bin Yasir, apa yang terjadi barusan di belakang tadi itu? Peristiwa tadi itu apa yang terjadi padamu, wahai Ammar bin Yasir? Maka Ammar bin Yasir ini mengatakan, syarrun ya Rasulullah, ma taraktu hatta niltu minka wa dzakartu alihatahum bi khair. Ya Rasulullah, sudah aku ditimpa musibah besar wahai Nabi, kejelekan besar wahai Nabi. Aku dipaksa untuk menghina engkau dan aku dipaksa untuk mengakui berhala-berhala mereka sebagai Tuhan. Maka Nabi Muhammad bertanya, kaifa tajidu qalbak? Terus ketika kamu dipaksa tuh hatimu gimana? Hati saya nggak terima wahai Nabi, hati saya tetap iman sama Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, in adu fa'ud, ya udah nggak apa-apa. Kamu dalam keadaan terpaksa seperti ini nggak apa-apa. Kalau mereka nanti datang kepada kamu nyiksa lagi, maka sudah, untuk menyelamatkan diri nggak apa-apa. Kamu ulangi lagi omongan tadi itu, omongan-omongan yang sebetulnya menjadikan kufur, menjadikan murtad, omongan-omongan yang tidak diridhoi Allah tadi itu kamu ulangi lagi nggak apa-apa. Yang penting kamu tidak dibunuh oleh mereka untuk melindungi diri. Nah, itu diperbolehkan seperti itu dalam keadaan darurat. Cuman kalau misalkan ada orang dipaksa seperti itu, dia tetap tidak mau ngomong, dia tetap la ilaha illallah, terus akhirnya kok dia dibunuh, maka dia jatuhnya mati syahid. Dan ini lebih afdol. Kalau ada orang disiksa, orang Islam disiksa, diberi pilihan antara ngomong sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, ngomong sesuatu yang menjadikan murtad, sama mempertahankan imannya. Kok dia mempertahankan imannya, itu lebih afdol, lebih utama. Kalau dia dibunuh, dia mati syahid. Dan dulu Nabi SAW juga pernah di dalam riwayat itu, ketika para sahabat itu mengeluh sama Nabi, manusiawi ya. Sahabat saat itu kan diintimidasi, diteror, banyak yang dibunuh. Akhirnya mereka ini sifat manusiawinya, setiap saat, tiap hari seperti itu, ada yang mati, ada yang disiksa. Mintalah sama Nabi, ya Rasulullah, kita ini di Mekah ini kayak orang yang sudah nggak punya kekuatan apa-apa, setiap saatnya ditindas, disiksa, dibunuh. Mbok yo minta sama Allah, ya Nabi, supaya sekali-kali Allah turunkan pertolongannya biar mereka binasa. Maka Nabi saat itu menjawab, para sahabatku, yang intinya kita di Mekah ini suruh sabar dulu sama Allah. Mekah itu kan periode sabar, dia apa-apa kon sabar sampai 13 tahun itu. Nanti kalau sudah periode Madinah baru bisa membela diri, disuruh untuk berjihad dalam rangka membela diri. Islam itu jihadnya akan membela diri. Nah, ketika itu Rasulullah diminta untuk mendoakan mereka doa jelek agar mereka binasa, kaum kafir Quraisy. Nabi malah cerita, sahabat, kalian semua tambah sabar ya. Dulu itu ada zaman dulu orang yang mempertahan agamanya. Umat dari nabi-nabi terdahulu itu disiksa lebih dari kalian. Ada yang digergaji dari kepala tembus sampai bawah, terbelah jadi dua, tapi tetap dia la ilaha illallah. Mosok kalian kalah sama mereka? Dimotivasi sama Nabi malah. Nah, akhirnya sahabat tambah kuat lagi imannya, tambah mereka bersemangat lagi untuk mempertahankan Islam yang telah mereka anut, mengikuti Nabi SAW. Begitu juga ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini
orang yang ngaku nabi. Oke. Niku sahabat Nabi ada 2 orang ditangkap. Dikasih pilihan. Muhammad itu siapa? Rasulullah. Aku siapa? Kalau sahabat ini jawab, kamu juga Rasulullah, maka dilepaskan. Nah, 2 orang ini, yang satu jawab, aku ini siapa? Kamu juga utusan Allah. Ya sudah, kamu lepas, bebas. Yang satu ditanya, Muhammad itu siapa? Muhammad adalah utusan Allah. Terus aku ini siapa? Musailem al-Kadzab kan ngaku nabi, ngaku rasul dia, tapi nabi palsu. Lah aku ini siapa? Apa? Kamu ngomong apa? Gak denger saya. Aku ini siapa? Apa? Malah ngece. Apa? Gak kerungu aku. Oh, kurang ajar kamu ya. Wes bunuh akhirnya. Sahabat yang satu mati. Maka kabar ini akhirnya terdengar oleh Rasulullah SAW antara 2 sahabat, yang satu selamat karena mengakui kenabian Musailamah al-Kadzab tadi itu, karena dalam keadaan darurat, cuman mulutnya aja mengakui dia nabi, dia rasul. Sama yang satu terbunuh. Maka Nabi SAW mengatakan, ammal awal faqad akhadha bi rukhsatillah. Adapun sahabat kita yang pertama yang diloloskan dan dia ini selamat, dia telah mengambil jalan yang telah diperbolehkan oleh Allah, yaitu dalam hadis ini ketika darurat boleh kita melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak boleh ini tadi. Kemudian adapun yang kedua kata Rasulullah, faqad sada'a bil haqqi fahni'an lahu. Adapun yang sahabat kita yang dibunuh, maka beruntung dia di alam barzahnya berada di dalam kenikmatan, diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, alias mati syahid. Nah, ini kalau dalam keadaan darurat diperbolehkan yang seperti itu tadi. Kemudian ada juga hal-hal itu yang tidak diperbolehkan walaupun kita diancam, walaupun darurat, walaupun terpaksa. Apa saja itu? Pertama, disuruh bunuh orang. Kalau kamu nggak bunuh dia, kamu tak bunuh, nggak boleh. Kita nggak boleh mengorbankan nyawa orang demi nyawa kita. Soalnya sama-sama nyawa ini, nggak boleh. Ya sudah, kalau kita misalkan kamu kalau nggak bunuh dia, kamu tak bunuh. Terus kita membunuh orang tersebut, maka kita dosa besar kayak pembunuh sudah. Nanti dihukum. Kalau dalam hukum agama, pembunuh dihukum mati, dan yang nyuruh juga dihukum mati menurut pendapat Al-Adhar, pendapat yang paling kuat. Jadi kalau sesama nyawa tidak boleh, walaupun kita dipaksa bunuh dia, kalau tidak kamu tak bunuh, ya sudah. Itu berarti memang resiko kita, jangan kita mengorbankan nyawa orang untuk nyawa kita, nggak boleh seperti itu. Nah, ini nggak boleh kalau yang ini, walaupun terpaksa tetap harus kita jalani itu. Nah, moga-moga selamat gitu. Kemudian yang kedua, disuruh memutilasi orang. Kamu potong tangannya, potong si orang itu, kalau tidak kamu nanti tak bunuh, kamu nanti yang tak potong. Maka kalau sudah seperti itu berhubungan dengan tubuh orang lain atau nyawa orang lain, tidak boleh. Kita harus merelakan diri kita yang jadi korban, tidak boleh mengorbankan orang lain. Kemudian yang ketiga, memukul dengan pukulan yang berbahaya, yang mematikan. Wes orang itu hajaran sampai kelenger, maka tidak boleh. Lebih baik kita yang dihajar. Tidak boleh mengorbankan orang lain, karena kan al-muslim akhul muslim kal jasadil wahid. Orang muslim satu dengan muslim lainnya seperti saudara, kayak satu tubuh. Jangan kita mengorbankan orang demi keselamatan tubuh kita. Sesama muslim tuh kayak seawak. Kayak wong pemotong jari kanan, milih jari kanan po jari kiri, ya podo ae, nggak boleh. Ya sudah, kalau yang terkena diri kita jangan mengorbankan orang lain, nggak boleh kalau ini, walaupun darurat, karena berhubungan dengan nyawa saudara kita sendiri sesama muslim. Kemudian begitu juga kalau ada orang dipaksa, kalau kamu tidak mau menuruti perintah saya saya bunuh. Apa perintahnya? Disuruh berzina. Kalau perkosaan anak wong kae. Wah, ini seperti ini tidak boleh. Tidak boleh terus darurat ini terpaksa saya merkosa lah. Ini repot nih, buatan asal tidak boleh. Karena itu ada sangkutan dengan kehormatan seseorang sesama muslim, tidak boleh juga. Tadi nyawa, kalau ini kehormatan, tidak boleh juga.
Jadi walaupun kita diancam ya sudah, dihajar ya sudah, resiko itu. Nggak boleh terus pas diancam, kalau enggak kamu tak bunuh, kamu tak hajar, akhirnya orang ini merkosa orang. Nah, dosa dia nanti. Itu nggak diampuni sama Allah. Ini darurat yang tidak ditolerir, karena hak orang lain tidak boleh kita korbankan untuk hak kita sendiri atau keselamatan kita sendiri. Kemudian begitu juga ada kasus dulu di zaman Sayyidina Umar, niku ada orang napa niku terpaksa mencerai istrinya. Jadi rupane niki bojone niku napa wis bosen kali suamine. Ada istri sudah bosen sama suaminya. Mereka saat itu pergi berdua seperti biasa kerja. Kerjaan mereka itu cari madu di lereng-lereng gunung, di tebing-tebing begitu. Nah, pas dapat ada madu ini nggak bisa diambil dari bawah, nggak bisa diambil dari atas karena di tengah tebing. Akhirnya mereka berdua ngambilnya harus pakai tali, kayak orang panjat nampak itu tebing gitu loh. Nah, harus pakai tali dari atas turun bentar baru sampai sarangnya. Nah, pas itu si suami seperti biasa, dia pakai tali, istrinya nunggu di atas menjaga tali tersebut. Kemudian dia turun sampai di sarang, di tengah-tengah, di sarang sarang tawonnya itu, lebahnya itu, dia ngambil madu-madunya. Terus tiba-tiba istrinya mengatakan sama dia, "Weh suamiku, aku pengen cerai sama kamu, sekarang ceraiin aku." Kalau dalam hukum agama kan laki-laki itu kalau ngomong sama istrinya, "Kamu tak cerai kan langsung jadi, sah." Laki-laki itu ngomong tok cerai itu jadi, nggak perlu sidang kalau dalam agama. Makanya yang jadi bapak-bapak itu hati-hati, ojo suka nek nesu, "Oh tak pegat kapok wae, oh tak pegat wae, oh tak belekno wong tuamu." Nah niki nek niate nyerai bahaya itu, jatuh itu. Jangan suka ngomong cerai sama istrinya. Ngomong cerai itu walaupun dalam keadaan marah, walaupun dalam keadaan yang seperti itu tadi, maka itu bisa jatuh cerainya. Maka suami harus hati-hati. Maka ketika ini si istri ini minta cerai langsung sama suaminya. "Duh, saya nggak mau nyerai, saya masih cinta sama kamu." "Ndak, aku pengen ganti suami, ceraiin aku." "Kalau ndak ini tak putus ini tali nih, tak putus jatuh mati kau." Terpaksa ini. Nek gak gelem nyerai, "Oh cepet ngomong, ceraiin aku." "Nek gak gelem talinya tak putus, kamu jatuh ke bawah mati kamu." Akhirnya terpaksa suami, "Udah kamu saya cerai." Setelah itu pulang, singkat cerita si suami ngadu sama Sayyidina Umar. "Wahai Sayyidina Umar, saya ini terpaksa nyerai istri saya. Apakah cerai saya sudah jatuh, sudah sah? Padahal saya ini dipaksa, terpaksa." "Lah piye ceritane?" Gini. "Oh ndak. Wa mastukrihu alaih, kamu mencerai istri dalam keadaan terpaksa, maka ceraimu nggak sah, itu tetap jadi istrimu." Nah, diputusi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Jadi kalau dalam keadaan terpaksa niku tidak dihitung oleh Allah. Nyerai tapi terpaksa, ya cerainya nggak sah, tetap jadi bojone walaupun ngomong ping 1000. Nggih. Contoh lagi, misal ada orang seneng sama istri orang, terus dia dipaksa untuk menceraikan istrinya. "Kalau enggak, nanti orang tuamu atau saudaramu tak culik, tak bunuh," misal. Nah, yang seperti ini nggak bisa. Dalam keadaan terpaksa, cerai itu tidak bisa jatuh, alias tetap jadi istrinya. Nah, ini 3 hal yang menjadi keistimewaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa tidak dicatat oleh Allah, keliru tidak dicatat oleh Allah, terpaksa juga nggak dicatat oleh Allah. Tapi ada beberapa hal tadi itu, terutama yang berkaitan dengan nyawa orang, kehormatan orang. Nah niku tidak boleh mengorbankan nyawa kehormatan orang lain demi kehormatan dan keselamatan diri kita sendiri, tidak boleh. Seperti disuruh membunuh atau disuruh merkosa tadi, walaupun dipaksa nggak boleh, itu tetap haram, tetap dosa besar. Nah inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita umat Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Nah, semoga kita semua menjadi umat Nabi SAW yang selamat dunia sampai akhirat, beruntung dunia sampai akhirat, dan kita semua tidak kembali kepada Allah kecuali setelah umur panjang, sehat walafiat, dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa antara kita sama Allah dan dosa antara sesama. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf, ada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.